gondola. Ternyata dari atas gondola itu ibu bapak masih ada jalan yang dulu dilalui oleh Nabi Muhammad saat berjalan dari Mekah ke Taif itu. Kemudian kami melewati tempat Nabi Muhammad dilempari batu oleh anak-anak Taif sampai luka-luka lah baginda Nabi Muhammad. Tadi saya bayangin gini Bu, Nabi dulu memperjuangkan agama ini dengan keringat dan darah. Yang dihadapi Nabi lemparan batu, lemparan kotoran, lemparan ludah. Berat rupanya Ustaz. Tapi saya mikir sekarang ini kita tinggal menikmati Pak. Jadi nggak ada alasan bagi kita ibu bapak untuk tidak mau hadir ke majelis-majelis maulid semisal ini. Karena perjuangan kita nggak sesulit dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ibu dilempari batu, kita hanya dilempari cacian aja. Dibilang karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, biarin. Itu bahagian dari indah perjuangan itu Ustaz. Ustaz doai kami biar kami kuat Ustaz. Dari lemparan-lemparan cemoohan itu. Gak pernah dari hulu digalang maulid 40 malam berturut-turut, mana ada. Ini paham-paham baru, ini ada maulid arba'in, maulid arba'in. Sebetulnya bukan paham baru. Kitanya yang terlambat dapat informasi itu. Ya. Dan ini diajarkan oleh para ulama. Saya tadi baca satu buku, ibu. Menurut Syekh Sirri Al-Saqati tentang maulid nih. Beliau katakan man qasoda maudi'an. Artinya ngerti tuh? Barang siapa yang pergi ke satu tempat yukra'u fihi maulidun nabi, di mana di tempat itu dibacakan maulid nabi. Ini kita tadi baca maulid ini di Madroh. Wa qad qasada raudhatam mir riyadil jannah, maka sesungguhnya dia telah berada di dalam surga. Li'annahu ma qasada zalikal maudhi'a illa limahabbati rasul. Karena tujuan mereka pergi ke tempat itu illa limahabbati rasul, tidak lain tidak bukan hanya untuk mengharap cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala alaihi salam, sedangkan Rasulullah pernah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dari rumah masing-masing, ada yang naik pickup, ada yang naik mobil, naik kereta, tujuan kita cuma satu. Kita hanya mengharap cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta pasangan hidup kita ada batasnya. Cinta orang kepada kita ada batasnya. Tapi cintanya Nabi ibu bapak kepada umatnya nggak ada batas. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW di penghujung hayatnya, Nabi Muhammad terus menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itu yang difikirkan Nabi. Kenapa kita yang selalu difikirkan Nabi, kita malah jarang memikirkan Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak, saat ini perjuangan kita bukan berperang melawan kaum kafir. Saat ini tujuan kita bukan berperang, dakwah kita itu bukan berperang untuk melawan musuh-musuh Islam. Tapi kita hari ini berusaha semaksimal mungkin untuk semangat mensyiarkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Biarin orang mau ngomong apa nggak apa-apa. Biarin orang mau ngejek, biarin. Biarin orang mau menghina, biarin. Biarin orang mau menceritakan jelek, biarin. Ada yang bilang, Ustaz, Peri itu pencitraan, katanya gitu Ustaz. Aku nggak perlu pencitraan, udah kadung dikenal orangnya kan Ustaz. Imbang-imbang lah sama Ustaz Rahul ya kan Ustaz.
Buktinya Ustaz Rahul aja ngundang aku kok, berarti kan udah gak terkenal lah. Gak perlu pencitraannya Ustaz ya. Tapi di sini kita tujuannya satu, hanya mengharap ridha Allah dan meraih cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Masih ada 38 malam lagi. Siapin mantelnya.